Selamat sore Kak Prima, bagaimana keadaannya hari ini? Oke, selamat sore. Jadi keadaan saya baik-baik saja. Dengan saya duduk di sini, jadi saya baik-baik saja. Oh iya, jadi tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Silahkan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Putu Prima Prandana. Di sini saya angkatan 21, jurusan Sistem Komputer. Jadi asal saya itu dari Singaraja, namun berdomisili di Gianyar. Tuh ya, Kak ceritain dong sedikit pengalaman organisasinya sebelum menjadi anggota BEM Institute. Oke, untuk pengalaman organisasi sejujurnya dari saya sendiri itu nggak terlalu banyak. Mungkin pada saat pengalaman organisasi pertama itu pada saat di SMP. Nah, di SMP itu secara tidak sengaja itu langsung dipilih jadi anggota OSIS dan ditunjuk langsung sebagai wakil ketua OSIS. Lalu itu hanya sampai di kelas 2 SMP saja, tidak lanjut lagi. Dan untuk di SMK itu saya tidak ada ikut keorganisasian. Lalu setelah itu untuk itu di perkuliahan baru saya ikut organisasi, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh gitu ya, keren ya udah bisa langsung ditunjuk jadi waketos waktu SMP. Terus awalnya kakak nyangka nggak bakalan jadi anggota BEM? Terus alasannya gimana? Oke, sebelumnya nggak nyangka sih, karena kan sebelumnya emang kita itu waktu PKKMB itu setelah PKKMB bersama-sama ingin coba untuk gabung organisasi. Lalu di sana kita aku sama teman-teman tuh daftar bareng-bareng. Namun itu sudah selesai sesi interview. Di sana aku merasa pede untuk diterima. Namun dari teman-temanku itu tidak percaya diri untuk masuk organisasi. Jadi pada saat itu aku saja yang bisa dibilang kayak meyakinkan diri untuk masuk ke organisasi BEM seperti itu. Oh gitu. Terus kak, kan BEM ini menurut kakak BEM tuh kayak gimana sih? BEM dari sudut pandangku sendiri itu kayak sebuah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang dimana di sana kita bisa dibilang seperti menjalani sebuah proker bersama-sama. Tentunya di mana di sana juga ada rasa kekeluargaan, rasa saling memiliki, dan juga rasa persaudaraan yang tinggi sih. Itu sih dari aku, dari sudut pandang tentang BEM. Oh, iya. Terus menurut kakak orang-orang yang cocok jadi anggota BEM itu yang kayak gimana? Yang pantas gitu menurut kakak? Oke, untuk anggota BEM gitu, organisasi kan relatif orangnya itu pasti berbeda-beda. Untuk mencari orang yang kayak gimana sih yang cocok itu kan cukup sulit karena karakter orang itu berbeda-beda. Namun di sini dari sudut pandangku terkait orang-orang yang cocok itu pastinya yang pertama itu harus berani. Nah, yang kedua itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan yang ketiga itu mau belajar hal-hal yang baru. Mungkin dari aku itu aja untuk terkait anggota orang-orang yang cocok masuk BEM. Gitu ya. Terus suka duka selama jadi anggota BEM Institute ini apa sih? Oke, jadi suka dukanya itu selama aku udah ikut organisasi ini, dukanya lumayan banyak. Nah, tapi sukanya lebih banyak gitu. Mungkin dukanya itu karena kita bisa dibilang kayak masuk bersama-sama, namun pada saat hal-hal tertentu itu dari beberapa teman-teman itu tidak bisa untuk melanjutkan. Nah, seperti itu. Itu mungkin salah satu duka yang bisa dibilang kayak ya cukup buruk lah. Namun untuk sukanya itu dalam hal kita menjalani sebuah kegiatan itu bersama-sama di BEM itu aku merasa kayak rasa persaudaraan dan juga rasa pertemanan kita di BEM itu sangat erat dan sangat kuat. Jadi banyak hal-hal bahagia yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalani itu bersama-sama. Mungkin ada itu. Kak, tadi kan suka duka yang di BEM nih. Terus kalau ini perubahan dari pribadi kakak itu apa yang positif maupun negatif? Oke. Untuk perubahan positif yang pertama itu cukup banyak. Mungkin karena awalnya itu aku orangnya itu pemalu dan juga sedikit untuk berinteraksi dengan orang. Namun pada saat langsung masuk ke organisasi BEM itu
dari diriku tuh melewati batasan diri. Nah kayak itu bisa dibilang kayak dari aku sendiri tuh karena kita sering bisa dibilang kita sering di BEM itu untuk rapat lah, berkomunikasi dengan orang. Nah jadinya rasa malu dan tidak percaya diri itu makin menghilang, dan dalam diri itu merasa percaya diri banget, dan juga bisa dibilang improve dalam hal berbicara di depan umum. Mungkin itu yang hal positif yang paling terasa di dalam diriku saat ini saat aku ikut BEM. Nah gitu. Terus kayak pengalaman yang sejauh ini paling mengesankan selama ada di organisasi ini tuh apa? Oke. Pengalaman yang paling mengesankan dari aku itu ya, itu pada saat kita menjalani sebuah kegiatan di mana pada saat event itu berjalan, namun di sana ada sebuah kendala yang cukup besar. Nah, namun di sana dari kita kan tentunya ada panitia itu tidak menyerah dan juga tetap mencari jalan keluar, dan kita bisa menyelesaikan event tersebut bersama-sama, dan juga dengan ya bisa dibilang hasilnya cukup memuaskan. Itu adalah sebuah hal yang paling mengesankan yang saat ini udah aku rasakan dan juga aku alami. Nah gitu ya. Terus kakak nih pasti punya prinsip kan? Nah prinsip yang kakak pegang dalam hidup tuh ada apa aja? Ada satu buah prinsip yang aku pegang dalam hidup, dan itu akan aku selalu pegang, yaitu memang aku merasa lelah, tapi aku itu bukan tidak harus menyerah. Keren ya. Terus seberapa sempurnanya sih organisasi, kan pasti punya celah kekurangannya. Nah di BEM ini menurut kakak apa sih yang masih jadi cacat, sedikit cacat gitu di BEM? Oke, mungkin kekurangannya ya, kalau dari sudut pandangku sendiri, mungkin dari di sini tuh inisiatif dari teman-teman ya, teman-teman yang lain. Bukan keburukan sih, mungkin hal yang harus ditingkatkan lagi itu inisiatif untuk saling membantu. Mungkin itu aja sih. Gitu. Nah kak, kan banyak nih yang bilang jadi anggota BEM itu berat. Terus pesan atau motivasi buat mereka itu apa aja biar nggak mereka mikirnya kayak gitu? Oke, untuk hal-hal yang seperti itu merasa berat dan juga merasa sedikit tertekan, dimana kalau kalian itu menjalaninya dengan sepenuh hati, itu nggak ada yang namanya berat. Oke, mungkin itu. Gitu ya. Terus menurut kakak, apakah seorang introvert itu bisa atau cocok jadi anggota BEM? Terus kakak ini yang kakak ketahui, kakak introvert atau extrovert? Oke. Untuk masalah orang yang introvert itu cocok atau tidak, jadi kalau dari aku itu karena tergantung dari orang itu ingin belajar hal baru lagi atau tidak, atau dia hanya akan masuk ke lingkungan introvertnya dia saja. Beberapa orang mungkin setelah masuk ke organisasi itu bakal melewati batasannya dia. Namun kalau misalnya orang introvert itu masuk ke organisasi dan juga dia merasa tidak bisa untuk mengimprove dirinya, dia otomatis dia akan keluar dengan sendirinya. Dan untuk masalah aku introvert atau tidak, untuk saat ini aku bukan orang yang introvert dan aku orangnya extrovert. Gitu, extrovert ya. Terus kan misalnya ini kakak lagi kerja nggak? Ada kerja nggak? Untuk saat ini aku nggak ada kerja. Gitu. Terus kalau selain kerja itu kira-kira apa sih perbedaan yang kakak dapatkan dibanding kakak nggak ikut BEM sama ikut BEM? Oke, mungkin tadi sudah sedikit jelaskan kalau misalnya yang aku dapat tuh kepercayaan diri yang lebih. Jadi untuk masalah aku berbicara nanti kan yang namanya kerja, kita tidak menutup kemungkinan kita akan berbicara ke atasan dan juga ke orang-orang baru. Nah itu tuh bisa dibilang kayak modal aku mengikuti organisasi ini untuk bisa improve lagi pada saat aku bekerja seperti itu. Gitu. Nah harapan kakak buat anggota BEM dan BEM Institut sendiri apa? Oke, untuk harapanku saat ini untuk anggota BEM itu aku harap dari teman-teman semua di sini bisa menjalani keorganisasian ini dengan sepenuh hati. Kita masuk bareng-bareng, kita keluar bareng-bareng. Mungkin itu saja dari aku. Oke, sebagai penutup kasih satu quote sama kak. Oke, untuk quotes yang bisa aku kasih itu walaupun itu merasa terpaksa,
ataupun itu keinginan diri sendiri, selama kesempatan itu masih diberikan padamu, ambillah. Ini menjadi Alhamdulillah, pertanyaannya Kak Bima. Makasih Kak Bima.